Ini menurut gue lumayan menarik ya untuk Avalok ini, dikarenakan gue juga udah ada sekitar 74,89 USDT dan gue akan melakukan sebuah trading di sini. Nah, tapi kalau gue misalnya ngebahas tentang Avalok yaitu tradingnya, itu akan memakan waktu yang cukup banyak. Untuk marketnya sendiri menurut gue sih Avalok ini udah cukup lumayan ya guys ya. Dikarenakan di sini ada Doge USDT, ada Cardano, ada Solus, ada ETH, ada XRP, dan juga Bitcoin. Jadi masih baru-baru banget untuk si Avalok ini. Dan tanpa adanya KYC. Jadi kita tuh nggak perlu pakai KYC. Namun untuk sistemnya sendiri dia mempunyai dua kunci. Yang pertama adalah nomor telepon kita dan juga email dari kita. Jadi memang benar-benar aman. Untuk tradingnya sendiri dalam 24 jam yaitu Avalok dia kurang lebih sekitar 2,8 triliun. Hai guys, welcome to my back YouTube channel. Kembali lagi bersama gua Mikey Entertain. Di video kali ini kita akan membahas tentang token yang bernama Seedpay.io. Seedpay itu artinya adalah Simple International Trade atau yang dikenal sederhana, internasional, dan perdagangan. Seedpay itu adalah solusi blockchain untuk pengiriman uang perdagangan internasional yang mudah. Dan juga di sini ada Inggris dan juga ada Korea. Kalau kita melihat di dashboardnya atau gambaran dari Seedpay ini, di sini ada pesawat atau airplane. Itu di sini ada kontainer. Kontainer ini kayak situs sebuah perdagangan dan pesawat ini ibaratnya seperti internasional ya. Jadi jalur internasional antara Inggris dan juga Korea guys ya. Jadi kalau kita melihat Seedpay itu apa? Di sini what is Seedpay? Low fees, fast transfer speed, and streamline procedure ya. Jadi artinya adalah biaya rendah, kecepatan transfer cepat, dan prosedur yang disederhanakan. Nah, jadi kalau gua menjelaskan secara rinci, yaitu project Seedpay ini adalah project blockchain yang bertujuan untuk mendukung pengiriman uang yang mudah dalam perdagangan skala internasional dan untuk digunakan sebagai instrumen moneter utama di pasar perdagangan Indonesia. Baik importir maupun eksportir akan dapat mentransfer transaksi tanpa harus melalui lembaga keuangan atau terpusat untuk menghindari proses yang tidak perlu dan biaya mahal. Dan Seedpay ini akan membantu mereka merasakan kesederhanaan, biaya rendah, kecepatan transmisi cepat, dan prosedur yang disederhanakan. Yang artinya gini, kalau misalnya ada importir dan juga eksportir, dengan menggunakan si Seedpay ini, nanti akan dipermudah, artinya nggak ribet, dan juga biayanya sangat rendah ya guys ya, dibandingin dengan yang lainnya. Nah, di bawahnya tertulis Our Vision atau yang dikenal dengan visi dari mereka, yaitu PT dengan pengalaman industri puluhan tahun dan 1000 orang PT MBI. Nah, jadi kalau Seedpay ini dia itu adalah perusahaan induknya yaitu si PT MBI ini. PT MBI ini adalah perusahaan induk Seedpay, akan mengadopsi Seedpay sebagai metode pembayaran dan menggunakannya sebagai metode pembayaran dengan klien dan akan terus berkembang ke pasar yang lebih besar dengan kekuatan Seedpay tersebut. Sebagai titik awalnya, karena penerapan pembayaran Seedpay oleh banyak perusahaan terkenal dapat memiliki efek yang sangat positif. Tujuan akhirnya adalah untuk mencapai nilai Rp100 berdasarkan ini, dan melalui operasi dalam pengembangan bisnis yang berkelanjutan itu akan menjadi metode pembayaran yang paling banyak digunakan di pasar perdagangan ini guys. Jadi kalau gue simpulkan adalah Seedpay ini induknya yaitu si PT MBI ini. PT MBI ini mengadopsi si Seedpay ini guys. Setelah itu sebagai metode pembayaran dan menggunakannya sebagai metode pembayaran dengan klien. Nah, dan akan terus berkembang ke pasar yang lebih besar dengan kekuatan Seedpay sebagai titik awal. Artinya PT MBI ini dia itu menggunakan Seedpay untuk menggunakan sebuah power ya guys ya dalam metode pembayarannya, dan dia akan berkembang secara signifikan nantinya guys ya untuk titik awal si Seedpay ini. Nah, kalau kita lihat di bawahnya lagi, berikut ini adalah permasalahan pasar yang berhasil ditangkap oleh si Seedpay ini. Jadi kalau kita lihat di sini, the following are the market problem that Seedpay has captured. Yang artinya adalah ini adalah permasalahan pasar yang berhasil nih ditangkap oleh si Seedpay. Yang pertama adalah biaya yang timbul dari setiap kontraknya, lalu juga ada payment process time yaitu waktu pemrosesan pembayaran yang menyebabkan perselisihan antara perusahaan dagang, dan juga complex information atau yang dikenal dengan informasi yang kompleks. Nah, terus dia ada permasalahannya dan juga pasti ada solusinya. Nah, ini adalah solusinya yaitu Seedpay. Seedpay menyediakan solusi berikut melalui blockchain-nya. Yang pertama adalah prosedur penyederhanaan. Terkait kontrak harus membayar transaksi melalui 10 proses kompleks dan lembaga keuangan pusat.
Tetapi SeedPay menyederhanakan proses menyelesaikan semua prosedur kontrak dengan negosiasikan dan menandatangani kontrak dengan mentransfer SeedPay. Yang kedua adalah kecepatan proses pengiriman uang cepat. Di SeedPay ini nanti dapat memecahkan masalah waktu pemrosesan pengiriman uang yang lambat dan mengurangi biaya pengiriman uang dengan membangun sistem yang dapat dengan mudah mentransfer SeedPay melalui dukungan dompet cryptocurrency nantinya ya. Selain itu, karena penarikan nilai transaksi dalam rupiah dapat segera dilakukan setelah menerima pembayaran di SeedPay, maka kerepotan menukarkan dolar ke rupiah sekali lagi dapat dihindari. Dan efeknya pengurangan biaya penukaran dapat terlihat. Yang ketiga adalah remove reason for dispute. Artinya adalah hapus alasan sengketa. Karena sifat dari blockchain bahwa riwayat transaksi tidak dapat dimanipulasi atau dimodifikasi, semua konten kontrak dicatat sebagai kontrak pintar yang dapat mencegah perselisihan atas konten kontrak yang mungkin terjadi setelah kontrak. Yang artinya sistem dari si SeedPay ini akan dicatat ya guys ya sebagai kontrak pintar. Oleh karena itu nanti penjualan di SeedPay ini dia tidak dapat dimanipulasi oleh siapapun guys, karena udah tercatat di kontrak pintar. Nah kalau kita lihat lagi di sebelahnya, dan arsip sederhana. Karena data disimpan melalui teknologi blockchain, tidak ada manipulasi atau perubahan yang dapat dilakukan pada data tersebut. Dan karena kerumitan menyimpan data dengan dokumen yang ada dapat dihilangkan, data memiliki transparansi dan keandalan, dan sejumlah besar data dapat disimpan dengan mudah. Di bawahnya lagi ada namanya arsitektur SeedPay. Explore the structure of SeedPay-nya. Nah, kalau di sini ada kredit, juga ada remittance, juga ada validation, access control, dan data integrity, order, customer, dan validation. Di kanannya lagi service layer atau dikenal dengan lapisan layanan. Kredit, pengiriman uang, dan lain-lain yang disediakan di lapisan layanan adalah komponen utama si SeedPay yang merupakan fungsi penting untuk menyediakan platform dasar dan operasi dompet antara perusahaan perdagangan dan menciptakan lingkungan di mana layanan dapat diberikan untuk memenuhi kebutuhan bisnis termasuk perdagangan, distribusi, dan perusahaan pakaian. Aplikasi layer atau yang dikenal dengan lapisan aplikasi. Peran utama dari lapisan aplikasi adalah untuk memastikan keandalan data, tetapi terlebih lagi untuk menyediakan lingkungan layanan yang nyaman bagi perusahaan perdagangan dan perdagangan. Ini juga mengacu pada aplikasi seperti dompet SeedPay, di mana pengguna seperti pejabat perusahaan dapat langsung menggunakan sistem si SeedPay ini. Artinya nanti SeedPay ini mempunyai SeedPay wallet sendiri untuk digunakan para petingginya guys ya. Supaya apa? Supaya mudah untuk mengatur si SeedPay tersebut. Juga di sini ada lapisan inti atau yang dikenal dengan core layer. The core layer is a layer where key dates such as contract information, cargo information, and corporate. Nah, kalau kita lihat di sini adalah lapisan inti adalah lapisan di mana data kunci seperti informasi kontrak, informasi cargo, dan informasi kredit atau reputasi perusahaan yang terkait dengan kontrak perusahaan dagang yang menggunakan SeedPay tersendiri. Bergantung pada sifat data itu disimpan di blockchain atau penyimpanan data terdistribusi. Oleh karena itu data ini menjadi dapat diandalkan dan kemungkinan kehilangan data atau memanipulasi data sewenang-wenang yang oleh karena itu data ini menjadi dapat diandalkan. Jadi tidak ada manipulasi data di dalam explore the structure of SeedPay. Kita melihat di sini partner atau yang dikenal dengan mitra SeedPay ini ada Justice, ada Colt, ada Walmart, Kmart, Target, dan H&M. Nah, jadi kalau kita melihat Justice, di sini Justice itu dia tuh kayak pakaian anak kecil ya guys, tapi perempuan. Jadi di sini dijelaskan bahwa pada tahun 2013 Canmo Group mendirikan toko Justice pertama di Indonesia, dan sejak saat itu Justice telah menginspirasi remaja perempuan Indonesia untuk mengekspresikan rasa percaya diri mereka melalui fashion, ragam pakaian, dan aksesoris remaja perempuan usia 7 hingga 14 tahun dengan harga terjangkau dapat ditemukan di Justice. Kalau kita lihat tampilan si Justice ini, dia mirip banget dengan kayak Shopee, tapi dia memang khusus untuk anak perempuan ya guys ya, itu sampai 14 tahun. Kita bisa lihat. Nah, kalau Walmart kita lihat ya guys ya, Walmart itu dia tuh ada di US ya guys ya. Walmart ya, syarikat Walmart. Walmart itu udah ada banyak banget loh Walmart itu. Nah, ini walmart.com ya guys ya. Kalian bisa lihat. Nah, walmart.com dia tuh perdagangannya itu pakai menggunakan dolar guys. Jadi kalau kalian lihat itu pakai dolar semua, nggak pakai rupiah kayak si Justice ini. Kalau Justice ini kan masih ada rupiahnya. Kalau ini dia pakai dolar guys. Tuh kalian bisa lihat 12,98 dolar, 2,88 dolar. Jadi memang benar-benar di SeedPay ini skalanya internasional, bukan hanya di Indonesia aja tapi di luar juga.
Di bawahnya lagi ada yang namanya roadmap atau dikenal dengan peta jalan, timeline atau lini masa. Ketiga yaitu SeedPay Issuance yang artinya adalah penerbitan SeedPay. Lalu ada berlangganan dukungan pembayaran SeedPay yang aman. Lalu juga ada SeedPay listing di kuartal keempatnya. Dan juga ada lagi di tahun 2022 daftar tambahan SeedPay perluasan penggunaan SeedPay. Gua lihat di sini SeedPay itu mempunyai akun sosial media yaitu Twitter, Telegram, Instagram, YouTube, Discord, dan GitHub. Nah, kalau Telegram ini udah besar banget si SeedPay ini, guys. Kalau kalian bisa lihat di sini dia kurang lebih mencapai 10.772 subscriber yang punya si SeedPay ini. Nah, tapi kalau kita melihat bawahnya lagi, si SeedPay ini ternyata lokasinya ada, guys, di Indonesia ya, guys ya. Jalan Raya Maribaya, kilometer 10 nomor 28, Kecamatan Keramat, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, Indonesia. Berarti ini udah ada di Indonesia, guys. Dan menurut gua ini sangat bagus banget untuk si SeedPay ini, karena dia ada di Indonesia. Artinya kalau misalnya kenapa-kenapa, kita bisa ke sini addressnya ini. Dan PT MBI itu artinya adalah PT Mutiara Busana Indah. Kalau kita kepoin lagi PT Mutiara Busana Indah, itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang garment dan bertempat di Tegal. Di bidang garment dan bertempat di Tegal. Garment, bidang garment. Oke, kita cek dulu ya bidang garment itu apa. Yaitu sebuah pabrik pakaian atau tekstil yang memproduksi berbagai macam dan jenis pakaian untuk diperjualbelikan kembali sehingga karyawan yang bekerja pada garment ini terbilang sangat banyak. Artinya memang benar-benar kenapa si SeedPay ini bekerja sama dengan mereka, yaitu Justice, habis itu Walmart dan Target dan lain Kmart dan lain sebagainya. Karena dia itu kerjanya itu adalah pabrik pakaian atau tekstil memproduksi berbagai macam dan jenis pakaian, guys. Dan juga SeedPay ini akan langsung melaunchingkan ke skala internasional yang ada seperti halnya tadi yang gue bilang. Dan juga dia udah bekerja sama dengan Korea karena di sini ada bahasa Korea dan juga ada bahasa Inggris, guys. Nah, lalu Kak, bagaimana cara melakukan penjualan token ini? Nah, di sini ada namanya token sale. Habis itu kita lihat di sini jumlah pertukaran SeedPay itu sebanyak 20 miliar ya, guys ya. 20.000, 20 juta, baru 20 miliar. Habis itu tingkat konversinya 300 USDT atau dikenal dengan 1.150.000 SeedPay atau 1 SeedPay itu sama dengan 0,0326 USDT ya, guys. Alamat depositnya ini yaitu pakai Ethereum ya, guys ya. Kalian tahu lah jaringan Ethereum itu jaringan yang memang layak banget untuk sebuah token ya, guys ya. Nah, sama kayak SeedPay, kalian bisa lihat USDT deposit address yaitu ERC20. Habis itu kalian copy, habis itu nanti kalian salin dan juga ini dapat kalian contract addressnya. Bagaimana caranya? Yaitu peringatan prapartisipasi. Yang pertama adalah setoran langsung USDT dilarang di semua pertukaran mata uang kripto. Kedua, Anda harus mengirim USDT ini ya dari dompet Ethereum pribadi Anda ke alamat deposit di atas, yaitu yang ini. Habis itu yang ketiga adalah jika Anda mengirim uang langsung dari pertukaran mata uang kripto, pembayaran token tidak akan dilakukan secara normal dan yayasan tidak akan memberikan kompensasi kepada Anda sama sekali. Terus yang keempat adalah jika Anda menyetor USDT ke alamat setoran di atas, Anda akan menerima SeedPay yang sesuai dengan jumlah ke dompet Ethereum pribadi yang Anda setorkan USDT. Jumlah partisipasi minimumnya yaitu sekitar 300 USDT dan periode lock up-nya yaitu 3 bulan setelah listing, guys. Keren sih, berarti artinya ini jaringannya Ethereum ya, guys ya. Dan kalian kalau mau deposit menggunakan ini, kalian copy, habis itu pakai dompet kalian itu Ethereum, habis itu tinggal setor pakai alamat ini dan langsung dapat si SeedPay ini. Ya itu aja sih menurut gua untuk SeedPay ini bagus banget untuk perdagangannya, apalagi dia di perusahaan tekstil ya, guys ya, artinya guys ya. Karena kita udah melihat dari semua ini adalah intinya dia adalah perusahaan tekstil dan juga berbasis skala internasional. Ya, gue ini sampai jumpa di next video dan bye-bye.